warahmatullahi wabarakatuh. Belajar taklif cek. Alhamdulillah kita sudah sampai di tema 3 ayat-ayat taklif. Di tema 3 ini kita akan belajar surat As-Saff ayat 1 sampai 6. Namun pada video kali ini kita bahas ayat 1 sampai 4. Yuk kita bahas. Di dalam Quran surat As-Saff ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk ciptaan Allah, baik benda mati maupun benda hidup, itu bisa bertasbih kepada Allah. Apa sih bertasbih itu? Bertasbih artinya mensucikan nama Allah, atau kalau kita sebagai manusia mengucapkan dengan lisan kita, Subhanallah, Maha Suci Allah. Namun benda mati, bagaimana caranya mereka bertasbih? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memahaminya, seperti Allah Subhanahu wa taala pernah sampaikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 44. Tidaklah sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi melainkan mereka mentasbihkan Allah, hanya saja kalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Jadi batu-batu, pohon, air, gunung, awan, semuanya bertasbih kepada Allah, bahkan para binatang. Tapi kita nggak paham cara dan bahasa mereka. Bagi kita, bertasbih kepada Allah adalah dengan mengucapkan Subhanallah, terlebih saat kita mengagumi keindahan, kebesaran Allah. Saat kita melihat gunung yang besar dan indah, bisa kita ucapkan Subhanallah. Di akhir ayat, Allah menyampaikan Wahuwal Azizul Hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ada yang perkasa atau kuat, tapi tidak bijaksana. Ada yang bijaksana atau adil, tapi tidak punya kemampuan atau kekuatan atau keperkasaan. Kedua sifat ini semakin melengkapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna, Allah yang maha perkasa yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, dan Allah maha bijaksana mengatur dan mengelolanya sehingga harmoni. Yuk lanjut ke ayat 2. Di ayat 2 Quran surat As-Saff berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, mengapa kalian mengatakan, ma la taf'alun, apa yang kalian tidak kerjakan? Ini sih pertanyaan ya, tapi ini bukan untuk dijawab loh. Ini pertanyaan yang untuk kita renungkan. Sebelum dibahas, kita lanjutin dulu ke ayat 3. Kaburo maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ternyata Allah nggak suka ya dengan orang yang mengucapkan sesuatu tetapi tidak dikerjakan. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk kita bahas. 1. Ini ada 4 makna dalam memahami surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini. Yang pertama, seandainya atau berangan-angan, atau bahasa jikalau. Saat kita mengatakan jika saya punya uang banyak, saya akan pergi haji. Tapi ketika kita sudah punya uang banyak, ternyata kita malah beli mobil, beli rumah, dan tidak pergi haji. Nah, yang kayak gini nih, mengucapkan tapi tidak dikerjakan. Kita ulangi ke belakang.
Mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Nah, kayak gitu. Apa imbasnya? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Yang kedua, melakukan nazar atau berjanji kepada diri sendiri kepada Allah namun tidak dilakukan. Semisal, jika saya lulus ujian, saya akan bla 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 bla. Namun, ketika ia lulus ujian, ia tidak melaksanakan nazarnya. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Yang ketiga, orang yang mengaku bahwa ia telah melakukan suatu amalan yang sebenarnya ia tidak pernah melakukannya, jadi ngaku-ngaku doang. Semisal, saya tuh pernah loh beriin sumbangan ini, sumbangan itu, padahal dia cuma nyalurin sumbangan orang lain saja, dia sendiri nggak nyumbang. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Yang keempat, teguran untuk para dai, penceramah, atau orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan yang mereka sering menyampaikan sesuatu tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Maka ketika seseorang telah menjadi penyeru kepada kebaikan baik dalam dunia nyata maupun dunia media sosial loh, kayak kamu kalau bikin kuat tuh bagus ngajak sesuatu kepada kebaikan, hati-hati kalau kamu juga tidak bisa mengerjakannya. Maka sebaiknya sambil mengajak orang lain sambil memperbaiki diri sendiri. Adapun jika belum mampu melaksanakannya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Tapi tetap harus bertekad kuat untuk mau melaksanakan apa yang disampaikan. Jika tidak, maka ini akan berbahaya baginya. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Nah, sampai di ayat keempat, pembahasan terakhir di tema ini. Di kesempatan ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina, mencintai orang-orang, yuqatiluna, yang berperang, fi sabilihi, di jalannya, sofang ka'annahum, dalam keadaan bersaf atau berbaris, bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Ternyata Allah suka, tapi ini kan tentang berperang. Nah, kalau dalam konteks saat ini bukan hanya berperang dalam artian berperang fisik, tapi berperang melawan hawa nafsu kita, berperang melawan hal negatif yang mendorong kita senantiasa mengikuti syahwat. Tapi yang Allah cintai, kita nggak sendirian. Kita bersama orang-orang yang lain dan bersaf atau berbaris kokoh, sehingga Allah umpamakan ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Dulu Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan sebelum berperang itu mengatur para sahabat dengan bersaf. Safnya itu harus rapi banget. Bahkan jika ada yang maju sedikit saja, maka diperintahkan untuk diratakan dan diluruskan. Teman-teman tahu nggak, diratakan dan diluruskannya barisan perang oleh Rasulullah itu menggunakan pedang loh. Jadi kalau tidak lurus bisa jadi kena sama sabitan pedang. Dan ketika terjadi perang, maka mereka dalam posisi satu saf dan tidak berpecah belah. Maka Allah cinta pemandangan tersebut. Itulah salah satunya kenapa dalam peperangan pasukan muslim walaupun sedikit, alhamdulillah menang, kecuali di perang-perang tertentu yang menjadi ujian bagi mereka. Membentuk saf ataupun barisan yang teratur memerlukan peran pemimpin. Oleh karenanya, selama pemimpin itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka hukumnya wajib untuk mentaatinya.
agar barisan tetap kokoh dan kuat. Kompak kalau bahasa kalian. Moto aku adalah pemimpin bagi siswa SMP Hikmat Ladan hendaknya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Nah, sekian teman-teman untuk pertemuan